Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulina wa la taj'aluna minal makhdhulin. Salatan turina biha jamala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin wa lailatin yaqdatan wa manama. Salatan tuballighuna biha ziratal Makkah wal Madinah bisalami wal afiyah. Amma ba'du, jama'atu salatil isya, ikhwatul iman, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda, tuan-tuan yang mulia, tentunya kembali yang besar tak dihimbau gelar dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Kita lanjutkan kembali al-mabahas, yaitu pembahasan tajuk kaji kita daripada kelanjutan kaji pada sebelumnya, yaitu ma'rifatu intiqalin nuril muhammadiyyi, memahami, mengurai, mengupas, mengkaji tentang bagaimana perjalanan An-Nur al-Muhammadiyyu. An-Nur itu adalah cahaya, Al-Muhammadi itu nisbatan ila ismir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu ibarah, satu ungkapan bagi satu cahaya yang diciptakan oleh Allah min nurihi, dari cahayanya Allah, yang dinisbatkan kepada ismul Muhammad, yaitu nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur cahaya ini wa yuqalu, dikatakan an-nurul muhammadiyyu. Nah, nur Muhammadi, sebagaimana keterangan Al-Imam At-Tastafawi dan yang lain mengatakan bahwa An-Nur Muhammad ini belum berbentuk wujud manusia. Maka ia yantakilu, berpindah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Maka pada malam hari ini kita lihat, kita mulai daripada kaji kita, yaitu ma'rifatud dalili bi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa an-nuru au nuraniyun. Dalil yang dijadikan oleh ulama ahli tasawuf yang menjelaskan bahwa Rasul itu cahaya, maknawiyatan kanat au hakikiyatan, baik itu secara maknawi atau secara hakikat. Surah Al-Maidah ayat 15. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahlul kitab, di mana Allah menjelaskan qad ja'akum rasuluna, wahai orang-orang ahlul kitab minal yahudi wan nasara, telah datang kepada kalian yaitu utusan kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang utusan-utusan yang kami maksud oleh Allah, Rasul ini yang didatangkan untuk kalian untuk mengungkapkan
apa-apa yang disembunyikan oleh ahli kitab di dalam kitab mereka. Karena orang ahli kitab itu kesukaannya katmul haqqi, menyembunyikan kebenaran. Maka datang Rasul utusan daripada Allah untuk mengungkapkan kebenaran yang maktumun fi kitabihi, yang disembunyikan oleh mereka. Maka Allah tegaskan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Dan telah datang, qad ja'akum, benar-benar telah datang kepada kalian minallahi, daripada Allah, nurun, cahaya, wa kitabun mubinun, dan kitab yang terang benderang, kitab yang jelas maksud dan tujuannya. Di sini ada kalimat nurun wa kitabun mubinun, au nurun wa kitabum mubin. Para ulama ahli tafsir waqtalafal mufassiruna bimuradi hadil kalimati an-nur. Jadi ulama ahli tafsir berselisih pendapat mengenai makna kalimat nurun wa kitabun mubinun. Telah datang daripada Allah untuk kalian semuanya nurun, cahaya, wa kitabun mubinun, dan kitab yang jelas. Ulama ahli tafsir daripada kalangan ulama ahli tasawuf menukil apa mayakuluhu au maqalahu al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah ini wa huwa tabi'iyun kana, wa seorang tabi'i, Pak. Mufassir, muhaddis, ahli fikih. Al-Imam Qatadah. Faqala al-Imam Qatadah, Al-Imam Qatadah ketika menjelaskan makna nur, yakni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun, telah datang benar-benar ianya daripada Allah Tuhan kalian, nurun bi makna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, dan bersamaan dengan didatangkannya Nabi yang berbentuk cahaya, maka Nabi dibawakan oleh Allah kitab yang jelas, kitabun mubin, kitab yang jelas maksudnya, penjelasannya. Nurun bimakna Rasulullah, nurun bimakna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bittifaqil ulama min ahli tasawuf. Dan ini dijadikan para mutasawwifin, ulama-ulama ahli tasawuf, menjadi dasar bahwa Rasulullah itu nurun, cahaya. Dan ini tidak bertentangan dengan kaidah ahlu sunnah, kaidah tauhidnya orang-orang ahlul khawas yang mereka meyakini adanya biwujudin nuril Muhammadiyyi. Jadi kami ungkapkan ini tauhidnya al-khawas, tauhidul khawas. Jadi tauhidnya orang-orang khusus, hum ya'taqiduna biwujudin nuril Muhammadi, dan mereka meyakini adanya nur Muhammadi karena mereka melihat banyak keterangan, termasuk tafsir surah Al-Maidah, Allah menyebutkan nurun bi makna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipahami wa yufamu bi annan nura au bi kalimatan nuri, an-nur huwa hakikiyatan kanat au maknawiyatan, baik itu nur secara maknawi atau nur secara hakiki. Maknawinya an-nuru huwa al-hidayah, al-hadi. Nabi itu yang membawa petunjuk, Nabi itu yang memberi penjelas, asyarihu, Nabi yang menjelaskan syariat. Maka ini nur secara maknawi. Wa amman nuro, adapun nur secara hakiki, bi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa nurun au an-nuraniyu, Nabi itu berupa cahaya. Walaupun wa khuliqal insanu min tinin, dan manusia itu diciptakan dari tanah. Awalul basar Nabiullah Adam, sepakat ulama. Wa khalaqallahu Adama alaihi salam min tinin. Tapi Nabi SAW ada nur al-Muhammadi, bi makna Rasulullah huwa nurun, Rasulullah huwa an-nurani. Dan ini menjadi dalil daripada pembahasan kita dari beberapa pertemuan. An-nur al-Muhammadi dikuatkan tidak hanya kaidah yang ditetapkan oleh ulama ahli tasawuf, tetapi an-nur al-Muhammadi merupakan satu ketetapan yang diyakini sebagaimana daripada tauhidnya au tauhidul khawas, tauhidnya orang-orang khusus, Pak.
Ahlussunnah wal Jamaah. Saya agak terganggu konsentrasi, Pak. Wakila, dan dikatakan, ya Pak, supaya ada ilmu yang bisa kita bawa kembali ke rumah dan ada fawaid, ada manafik. Wakila, dan dikatakan indal ulama, di sisi para ulama kita, wa khuliqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nurin wa amma inda aqidatil khawas. Ulama-ulama khawas, ahlu tasawuf, mereka meyakini Nabi itu diciptakan tidak hanya daripada cahaya, bahkan di atasnya cahaya. Kalau malaikat khuliqat minan nur, maka Rasul itu di atasnya malaikat. Maka walu khuliqan nabiyyu min nurin. Kemudian wa fi ayyamina yaqulu al-ba'du. Kemudian kami bacakan beberapa takbir keterangan para ulama dalam kitab-kitab tasawuf yang berkaitan dengan sejarah intiqalun nuril Muhammadi, keterangan-keterangan yang muktamad, muktabar di sisi para ulama, terutama yang kami nukil adalah ulama yang manhajnya manhaj tasawuf, Pak. Kalau yang manhajnya yang saudara-saudara kita yang ke sebelah kanan kiri itu saya tidak ambil, karena nanti terjadi kontradiktif. Kami ambil dari satu arah indal mutasawwifin, yaitu ulama-ulama ahli tasawuf. Annal asya'a khuliqat min nuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada awal pertemuan kami tekankan bahwa semua segala sesuatu yang Allah ciptakan ini berawal diciptakannya dari cahayanya Rasulullah. Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan nuru Muhammad itu an-nur al-Muhammadi. Cahaya yang diciptakan oleh Allah, min nurihi, dari cahayanya yang dinisbatkan kepada keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan laulaka, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak menciptakan keadaan ini. Ma khalaqtul aflaka. Itu artinya adanya wujudul alam ini bisa babi azamatin nabi, karena Allah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fal qaulu bi annallaha khalaqa nuran nabi sallallahu alaihi wasallam awalan. Secara gamblangnya kami ringkas, mulahadat sebagaimana kesimpulan, maka beberapa ulama mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan pertama kali nur Muhammad, wa min nurihi khuliqatil asya'u, dan dengan nurnya Rasulullah itulah kemudian Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Apa kata para ulama? Wa hadza i'tiqadu ahli sunnati wal jamaati min ahlil khawasi. Dan ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, terutama orang-orang yang dikatakan ahlul khawas. Ahlul khawas itu orang-orang khusus, Pak. Apalagi khawasul khawas. Dan ini taksimat maroti bil mu'minin, tingkatan orang-orang beriman min haisul imani wal i'tiqad. Jadi orang beriman itu ditinjau daripada sisi keyakinan dan ketinggian iman mereka. Ada imanul awam, ada imanul khawas, ada imanul khawasil khawas. Jadi itu biasanya pembagian ini menurut ulama tasawuf, termasuk yang membagi ini al-Imam Hujatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i. Jadi ada al-awam, ada al-khawas, ada khawasul khawas. Min haisul imani wal i'tiqad. Jadi yang meyakini adanya wujudun nuril Muhammadi itu mulai dari imanul khawas. Kenapa tidak dikatakan imanul awam? Karena untuk masuk ranah pembahasan nur Muhammad ini memang perlu ketelitian, Pak. Artinya secara tidak langsung kita sedang menaikkan grade kita untuk masuk satu tataran martabatul imaniyah. Masuk level setelah awam, ba'dal awam, masuk ranah dairatul khawas. Jadi kita ibaratnya ngaji ini ngajinya para wali loh, Pak, sebetulnya. Sebetulnya begitu, Pak. Cuman kita mudah-mudahan wali semua lah gitu ya. Wali nikah, wali murid, terserah lah begitu, Pak. Saya wali murid sekarang, anak masih kecil masalahnya. Ada anak perempuan 2, ini wali murid. Pak Cek wali murid atau wali nikah? Nah, wali murid juga. Pak Haji belum? Wali murid juga. Belum ada yang wali nikah ini. Oh, berarti masih muda semua lah kalau begitu. Enggak, ini real, Pak. Al-hakikiyahnya ngaji An-Nur Al-Muhammad itu sebenarnya kajian tasawuf yang level pembahasan itu level dairatul wilayah. Pembahasannya para wali. Maka dikatakan
Kaidah ini berkaitan, kalau ditarik dengan keimanan maka ini akidah itu ahli sunnati wal jamaah wa khosotan inda ahlil khawasi. Akidahnya ahli sunnah tapi grade-nya itu loh Pak, dikatakan tauhidul khawas, orang-orang yang khusus Pak, belum lagi khawasul khawasnya. Maka dikatakan para ulama, pembahasan An-Nur Al-Muhammadi itu kalau tidak didudukkan, orang bisa terjadi wujud tanakut. Apa itu tanakut? Kontradiktif dalam pemikiran Pak. Makanya saya berusaha menggunakan bahasa paling mudah dan tidak semuanya kami jelaskan. Karena ada beberapa perkara yang kalau dijelaskan orang nanti akan bingung Pak. Kalau sudah bingung nanti akan berpikir. Kalau sudah linglung begitu, udah. Makanya dikatakan ini pembahasannya orang-orang khawas. Tetapi kita coba berbicara An-Nur Al-Muhammad ini dari sisi sejarah dan tidak meninggalkan kaji tasawufnya, begitu loh Pak. Makanya kami juga menitik beratkan dalam pembahasan ini juga memperbanyak untuk apa sih kita ngaji Sirah Nabawiyah dimulai dari Ma'rifatun Nuril Muhammadi. Tidak hanya mengetahui sejarahnya tapi juga ada al-intifa'nya, begitu Pak. Artinya apa sajakah yang bisa kita ambil al-intifa' wal istifadah ketika kita sudah mendapatkan keterangan, oh ternyata begini perjalanan An-Nur Al-Muhammadi, asal muasal kejadian alam. Jadi dalilnya surah Al-Maidah ayat 15, tafsiran para ulama. Nah kemudian yang ketiga, kok tiba-tiba yang ketiga, nomor satunya mana Pak? Nah di kitab kami nomor 3, cuman kami lupa menyebutkan nomor 1, 2-nya. Atali berikutnya Pak, berkenaan dengan wujudun Nuril Muhammadi sebagai akidatu ahli sunnati wal jamaah i'tiqadu ahlil khawas. Hal ini dikuatkan oleh perkataan seorang ulama kontemporer, mufassir muasyirah, ulama Azhar. Kecenderungan dalam fikrah beliau lebih pada fikrah at-tasawufah, dan termasuk cara pandang beliau, manhaj beliau juga lebih condong kepada kajian tasawuf. Beliau punya kitab namanya Anta Tas'alu wal Islamu Yujib. Anda menjawab, bertanya, Islam menjawab. Jadi kitabnya itu tidak terlalu besar. Kalau diberikan judul Indonesia, Anda bertanya, Islam menjawab. Anta Tas'al wal Islamu Yujib. Nah beliau membuat satu bab khusus, haitsu dzakara An-Nurul Muhammadiyu wa bidayatul khaliqah, keterangan tentang Nur Muhammad dan awal penciptaan makhluk. Apa kata beliau? Wa naqala asy-Syaikh al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi al-haditsa. Beliau menukil satu riwayat hadis yang menurut beliau adalah hadis yang sahih berdasarkan keterangan para ulama. An-Jabir ibnu Abdillah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdillah itu pernah bertanya. Ini termasuk sahabiyun jalil, sahabiyun karim. Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat yang selalu mengelilingi Nabi SAW. Sayyidina Jabir ini termasuk orang yang dimuliakan oleh Rasulullah, orang yang pernah meminum darahnya Rasulullah SAW, darah bekam, damul hijamah, orang yang banyak menyimpan potongan qit'atu sya'ratin Nabi. Jadi setiap Nabi potong rambut, orang yang paling dekat sama Nabi itu Jabir bin Abdillah. Ketika Nabi bekam, orang yang paling banyak ngumpulin darah Nabi itu Jabir bin Abdillah. Saking cintanya, siddatul mahabbati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Jabir kepada Rasulullah. Nah itu udah biasa Pak, kalau orang cinta itu ya begitu. Cinta sahabat itu nggak cukup I love you Rasulullah kemudian nggak pernah datang kepada beliau, itu nggak cinta namanya. Cinta itu ada kedekatan. Kayak Pak Jack sama saya itu cinta, saya cinta sama Pak Jack juga mencintai saya. Itu sering WA loh Pak. Loh serius, kami sering WA-WA-an. Ibu-ibu jangan curiga. Terus saya diundang per bulan sekali, ini kan mahabbah. Ada irtibatur ruhiyah, ini mahabbah. Dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu juga begitu. Kampungnya jauh, tapi rindu sama Nabi, dia datang. Ada yang tega meninggalkan kampungnya hanya ingin hidup bersama Nabi. Ya'isu ma'an Nabi, dia termasuk Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau ini orang yang banyak bertanya ke Rasul.
Ketika Nabi tidak menjelaskan, Nabi memancing dengan pertanyaan. Jabir ini, Pak. Ya Rasulullah, ma awwalu ma khalaqallahu. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini apa ya Rasulullah? Sebelum qoblal kaun ya Rasul, sebelum ada apa satupun perkara dunia ini, pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu apa ya Rasulullah? Faqala nurun nabiyyika ya Jabiru. Pertama kali yang Allah ciptakan itu nurnya nabimu ya Jabir. Cahaya orang yang di depanmu itu loh maksudnya, cahayaku. Tapi kan Nabi tidak mengatakan itu cahayaku. Tapi nurun nabiyika itu adalah cahaya nabimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kurang puas dijelaskan oleh Nabi lagi. Wa kuntu nuran qabla ayyukhlaqa adamu. Wahai Jabir, aku diciptakan oleh Allah. Nurku itu ketika Allah sebelum menciptakan Nabi Adam bi arba'ata asyara alfi amin, 40 berapa? Bi arba'ata asyara alfan, 14.000 tahun. Lama banget. 14.000 tahun qabla khalqi Adam. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan wa khalaqallahu nuran nabiyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan nurnya Rasulullah itu 14.000 jarak antara penciptaan nur dengan Allah ciptakan Nabi Adam 14.000 tahun. Baru Allah ciptakan Nabi Adam. Falamma khalaqallahu Adama ja'ala nura fi sulbih. Maka setelah Allah menciptakan Nabi Adam, ba'da nafir ruh, setelah Allah tiupkan rohnya min ruhi dari rohnya, maka nur Muhammad ini Allah letakkan di dadanya, di sulbinya, di tulang rusuknya. Falam yazal yungkiluhu min sulbin ila sulbin, dan tidak pernah bergeser nur Muhammad ini dari satu sulbi ke sulbi yang lainnya. Dari tulang rusuk seorang laki-laki kemudian berpindah ke tulang rusuk laki-laki berikutnya. Hatta istaqarra fi sulbi Abdillah, sampailah kemudian nur Muhammad ini dari mulai Nabi Adam terus sampai menetaplah di tulang sulbinya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai terakhir menetap di tulang rusuknya sulbinya Sayyidina Abdullah. Inilah perjalanan yang sangat panjang, Pak. Dan kami sudah sampaikan bagaimana intiqalun nuril Muhammadi min alamil malakut ila alamid dunyawi. Pindahnya nur Muhammad daripada surga bersamaan dengan Abul Basar Nabi Adam untuk turun ke bumi. Nah, kita lihat sekarang seperti apa nur Muhammadi ini berpindah min sulbin ila sulbin minal aslabi ilal aslab, dari satu rusuk tulang rusuk ke tulang rusuk berikutnya. Nah, kami nukilkan ada seorang ulama ahli tasawuf yang masyhur, Pak. Namanya Al-Imam Ahmad Ad-Dardiri. Beliau punya sholawat namanya sholawat Ad-Dardiriyah. Tapi saya tidak mengamalkan, Pak. Jadi sholawat Ad-Dardiriyah. Wala syaka annana huna nata'arradu wa nu'aqidu ala aqidatil khawas. Kami termasuk yang berpegang pada akidahnya orang-orang khusus, kata Imam Ahmad Ad-Dardiri. Kami meyakini dengan seyakin-yakinnya wala syaka wala raib, bahkan kami sedikit pun nggak ada keraguan mengenai masalah ini. Apa itu bi annahu sallallahu alaihi wasallam huwa mambaul wujud, aqidatul khawas. Iktikadnya orang-orang khusus pertama meyakini Nabi itu merupakan mambaul wujud, asal muasal adanya kaun keberadaan. Semua yang wujud di alam semesta ini berawal dari mana? Diciptakan oleh Allah, berawal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nur Al-Muhammadi. Wa huwa aslul usul, asalnya semua pokoknya pokok. Wal jauharul fard wal mahabbatul kulliyah. Nabi itu ketika masih An-Nur Al-Muhammadi, masih berupa cahaya, memiliki pangkat, Pak. Disebut oleh para ulama sesuai dengan apa yang Allah letakkan dalam An-Nur Al-Muhammadi. Di aslul wujud, mambaul wujud,
aslul usul, al jauharatul fardu, wal mahabbatul kulliyah, wa haqiqatul haqaiq. Hakikatnya hakikat. Cuman ini kalau dibahas terlalu dalam, Pak. Wal abul awal wa ruhul arwah, rohnya para ruh. Maka sholawat yang beliau karang, wassalatu wassalamu ala insani ainil wujud wassababi fi kulli mawjud aini a'yani khalqikal mutaqaddimi min nuri diyaik wan nuri dzati wassirri sari sholatan turdika wa turdi wa tardo biha anna ya rabbal alamin. Ini sholawat ad-dardiriyah. Saya tidak pernah mengamalkan dan saya nggak punya ijazahnya. Maksudnya saya tak punya izin untuk mengijazahkan. Jangan pula nanti habis pengajian, Pak Ustadz boleh tak mengamalkan sholawat itu. Saya tak berani memberikan karena saya tidak punya amalannya dan saya tidak punya izin mengamalkan dan saya tidak punya izin untuk memberikan. Iznul akhdi wa iznul i'ta saya tak punya, Pak. Tapi kalau sholawat fatih saya punya izin mengamalkan dan izin memberikan. Hanya sholawat fatih aja, yang lain saya nggak punya. Nah kemudian Al-Mabhaustali yang berikutnya, kemudian An-Nurul Muhammadi. Kita bahas berikutnya perjalanan intiqalun Nuril Muhammadi min nafsi Adama ilaman ba'dahu, daripada sulbinya Nabi Adam kemudian ke orang-orang setelahnya. Yang pertama al-awwal summa ausa Nabiullahi Aziz alaihi salam auladahu khosatan lil anusati biwasiyati abihil mardiyah. Ketika Nabi Adam menjelang wafat, maka Nabi Adam memanggil Nabi Sis alaihi salam. Wa ausahu, dan Nabi Adam berwasiat kepada Nabi Sis biwasiatin kasiroh, dengan wasiat yang banyak. Nanti kita bahas wasiatnya di terakhir, Pak. Dan di antara mimba'di wasiatil karimah al-muhimmah, di antara wasiat yang paling penting itu ada limura'iyati an-nuril muhammadi, agar Nabi Sis menjaga keberadaan Nur Muhammad yang dititipkan oleh Allah di sulbinya Nabi Sis alaihissalam. Dengan cara apa? Tidak mencari istri sembarangan. Karena perempuan yang akan dititipkan Nur Muhammad ini harus orang yang spesial. Gak boleh orangnya yang gerusa-gerusu, tukang ngomel, cerewet, gak boleh, gak masuk nominasi. Ini serius. Apalagi tukang guneman, tahu ibu tukang guneman? Pagi-pagi udah kerasani orang, itu gak masuk dititipin Nur Muhammad, itu gak masuk, Pak. Apalagi kalau ngutang nggak bayar, masya Allah. Besok saya ngutang sekarang, insya Allah tak. Demi Allah, tapi jawabnya insya Allah. Itu nggak dapat kriteria perempuan yang itu. Makanya Nabi Sis itu lambat nyari pasangan untuk menyerahkan An-Nur Muhammad yang ada tulang sulbinya ala wasiati abihi Adam. Itu sulit, jelimet. Kenapa? Perempuan belum banyak pada waktu itu. Kenapa? Keturunan Nabi Adam belum banyak. Dan itu harus mukhtarotan, harus dipilih dan terpilih. Qualified begitu, Pak. Ketemu cantik tapi cerewet, oh nggak bisa. Ketemu lagi hidungnya agak pesek tapi pendiam, bukan bisu, pendiam. Oh ini kurang pas juga. Bagaimana? Perfeksisasi gitu loh. Jadi perempuan yang dititipin harus orang yang sempurna, penampilannya sempurna, akhlaknya sempurna. Makanya Nabi itu agak bingung nyarinya. Dan itu agak lama, Pak. Kenapa? Membawa Nur Muhammadi yang agung, Pak. Makanya nggak sembarangan. Dipilihnya mukhtarotan, imro'atan mukhtarotan indallah. Nggak apa-apa. Saya kemarin ngisi di Bank BTN juga begitu. Saya sampaikan ke pimpinannya. Ngaji itu kalau di Batam, kalau makanan sudah dihidang itu kan tanda doanya harus segera dibacain. Kifaratul majelisnya itu
Ini udah mulai jam 9. Pokoknya jam 9.10 itu udah cukup lah pengajian, Pak. Ya Allah. Sampai mana tadi Pak Jai? Jadi Nabi Adam itu berwasiat biwasiatin muhimmah. Limuraiyatin nuril Muhammadi, untuk supaya Nabi alaihissalam menjaga keberadaan nur Muhammadi yang ini cikal bakal keagungan untuk alam semesta. Dengan cara apa? Tolabuz zaujah, mencari istri yang perfect, yang sempurna, yang bisa mengemban amanat an-nur al-Muhammadi. Makanya kemudian kami sampaikan ketika Nabi Adam menggauli Sayyidatuna Hawa, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Sayyidah Hawa harus mandi dulu, pakai wewangian. Kenapa? Yang akan diturunkan ini an-nur al-Muhammadi. Maka lahirlah Nabiullah alaihi salam. Itu sunnah. Makanya kalau ada orang dekat sama suami kok wangi, nggak bau PPO, nggak bau balsam, itu sunnah. Sunnahnya Sayyidah Hawa. Ini serius kok ibu malah senyum-senyum. Ini gimana suami suruh tidur bareng, dari belakang bau PPO, dari depan bau minyak gosok, minggir ke kiri bau minyak tanah, belum cuci dari kompor, semacam-macam. Pura-pura nak Nur Muhammadi, kita tahan, nggak nutup hidung itu, tapi bukan ibu-ibu sini, ada taman raya ke sana lagi deketin. Kalau ibu-ibu sini saya yakin semuanya, masya Allah. Nampak dari suami-suaminya yang hadir ini wajah-wajah cerah ceria. Ini biasanya begitu. Jadi kita lanjutkan. Nabiullah alaihissalam akhirnya setelah wafatnya Nabi Adam, beliau ketemu seorang perempuan. Maka berpindahlah daripada tulang sulbinya Nabi Zis, kemudian berpindah kepada istrinya, ila imraatihi. Nah setelah itu istrinya mengandung, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberikan nama Anusah, Sayyiduna Al-Anusah. Jadi Anusah ini anak Nabi Zis alaihissalam, tapi tidak mendapat mandat kenabian. Tapi beliau rajulun soleh, laki-laki yang terkenal sebagai orang soleh. Nanti kita lihat. Pokoknya kalau nggak nabi pasti orang soleh, kalau nggak orang soleh pasti nabi. Karena amanat an-nubuwah, amanat an-nur Muhammadi ini hanya dua. Kalau nggak nabi ya orang soleh. Nanti kita lihat, kita ini termasuk orang yang kecipratan barokahnya Nur Muhammadi apa tidak. Nanti tak kasih tanda-tandanya. Serius ini Pak. Ada tanda-tanda khusus, hampir 12 yang kami kaji itu Pak. Tanda-tanda orang dapat cipratan barokahnya Nur Muhammadi. Ini kalau dibahas satu poin aja bisa sampai jam 12 nanti Pak. Jadi kalau sampai pulang ngambil makanan dulu nggak masalah. Jadi ngambil bantal, ngambil makan sambil ngemil, kan sampai jam 12 masalah. Nah kemudian setelah Nabi Zis berlalunya waktu, kemudian merasakan bahwa Nur Muhammad ini sudah tidak ada lagi dalam badannya. Lewat mimpi wahyu yang Allah berikan, maka Nur Muhammad ini sudah berpindah pada seorang anak laki-laki yang dinamakan Anusyah. Maka Anusah kemudian ketika sudah dewasa, sudah tua, menikah, kemudian dia juga melakukan apa ma'ausahu yang telah diwasiatkan oleh bapaknya, yaitu Nabi Zis alaihissalam. Kepada siapa? Kepada anaknya. Walam tazal hadil wasiatu tantakilu min asrafil aslabit thayyibatil khairiyah illa a'zamil butuni wa adharil arhami summa ausa hadil wasiyata sayyiduna Anusa ila ibni Qainana. Maka Sayyidina Anusah punya anak, lahirlah seorang anak lagi diberikan nama Qainan. Maka berlangsung waktu, maka Nur Muhammadi pun berpindah kepada Sayyidina Qainan. Nah Sayyidina Qainan kemudian punya anak laki-laki, pindahlah Nur Muhammadi kepada Sayyidina Mihlayil, Bapak Ibu yang mulia. Nah dari Sayyidina Mihlayil kemudian ini kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamakan Sayyidina Al-Yarid. Maka Nur Muhammadi berpindah kepada tulang sulbinya orang soleh yang bernama Al-Yarid. Sumaila Idris, barulah kemudian lahir daripada Sayyidina Yarid seorang nabi yang diberikan nama Nabiullah Idris alaihissalam. Mentok di Sayyidina Idris. Berapa lama di Sayyidina Idris? Kita lihat keterangannya.
Wa kana Sayyiduna Nabiullah Idris alaihi salam. Setelah beliau mendapat wahyu bahwa ada kekuatan yang agung An-Nur Al-Muhammadi fi sulbihi, maka beliau pun diperintahkan, diberikan amanat oleh ayahnya Sayyidina Al-Yarid untuk menjaga dan memberikan Nur Muhammad itu kepada perempuan yang layak untuk menerimanya. Jadi tidak boleh sembarangan nyari pasangan hidup. Kenapa? Tantakilu ilal aslabi min aslabin ila aslabin thayyirah. Kenapa dia dari rahim yang bagus, tulang rusuk yang bagus, sulbi yang bagus, berpindah kepada sulbi yang bagus, ila arhamin min arhamit thahirah ila arhamin thayyibah, dari rahim-rahim yang suci menuju rahim yang baik. Dan ini terbukti, Pak. An-Nur Al-Muhammadi tidak pernah dilewatkan oleh Allah kepada pelaku fakhisah. Fakhisah sayyi'ah, tidak pernah Nur Muhammadi melewati orang-orang yang tidak menyembah Allah. Kalau tidak nabi pasti orang soleh. Kalau tidak orang soleh pasti nabi. Minas solihin au minal anbiya'i wal mursalin. Karena An-Nur Muhammad itu syai'un antim, a'zamul asya, mambaul wujud, sesuatu perkara yang paling agung yang pernah diadakan oleh Allah qoblal ijadil kaun, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu makhluk ini. Maka tidak layak, layaliku kalau ada An-Nur Muhammadi terus dititipkan kepada laki-laki yang jelek, laki-laki ahlul fakhisah, laki-laki yang bermaksiat. Dan ini sekaligus menjadi bantahan Ja'mul batil, tuduhan orang-orang yang menuduh Rasulullah ayahandanya di neraka. Itu tuduhan yang keji, Za'mun batil. Karena tidak ada seseorang pun yang dititipi oleh Allah An-Nur Al-Muhammadi kecuali orang itu kalau tidak nabi pasti orang soleh. Jangankan leluhurnya nabi, umatnya nabi aja yang kecipratan barokahnya Nur Muhammadi itu aja pasti soleh kok, Pak. Laisa min ahlil maksiat, tidak akan menjadi orang ahli maksiat. Apalagi orang-orang yang jelas fi sulbihi, di dalam sulbinya benar-benar Allah titipkan ini kemuliaan An-Nur Al-Muhammadi, sampai lahirlah wujud fisik berbentuk Nabiullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, di mana beliau dilahirkan melalui rahim seorang wanita yang mulia, Sayyidatuna Aminah bintu Wahab alaihissalam. Ini Bapak Ibu yang mulia. Nah, kemudian kita lihat Nabiullah Idris kemudian punya anak laki-laki yang namanya Akhnuh. Akhnuh pun diwasiatkan oleh Nabi Idris sebagaimana wasiat-wasiat man qablah, orang-orang yang pendahulunya, limuraiyatin nuril Muhammadi, untuk menjaga keberlangsungan dan keagungan Nur Muhammadi ini. Maka kemudian Sayyidina Akhnuh beliau menikah dan punya anak, di antaranya nama anak laki-laki yang mendapat mandat dititipi Nur Muhammadi yaitu Sayyidina Mutawassalih. Dari Sayyidina Mutawassalih lahir seorang anak namanya Sayyidina Lamik, dan dari Sayyidina Lamik kemudian anja'a hadzan nuru ila dhahri Nuhi alaihi salam, sampailah kemudian Nur Muhammad ini berhenti di punggungnya Sayyidina Nabiullah Nuh alaihi salam, alladzi anjahu Allahu wa man ma'ahu fil fulkil masghuni minal amwajil jibaliyah, yang mana dikenal Allah selamatkan beliau Nabi Nuh bersama pengikutnya di satu perahu yang diperintahkan oleh Allah untuk dibuatnya daripada topan yang melanda sampai-sampai air bahnya menenggelamkan semua gunung. Dan itu barokahnya Nur Muhammadi yang berasal dari kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini izin saya tak minum dulu, Pak. Monggo ibu-ibu minum, bapak-bapak mau minum. Oh, dari tadi. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
berarti setengah perjalanan. Saya minum itu isyaratan wa dalalatan, petunjuk bahwa nisfud dirosah. Jadi pelajaran kajian kita sudah separuh. Jadi nanti kalau saya minum lagi itu selesai. Nah, begitu aja Bu. Jadi Ibu nggak usah gelisah ini kapan selesainya Pak Ustaz ceramah. Pokoknya tunggu aja. Saya minum teh ini berarti kajian selesai. Ini berarti baru separuh, jam 9. Berarti jam 10 berarti. Nah kita lihat yang sering ditanyakan di sini Pak. Saya ngaji di mana-mana sering terjebak pertanyaan itu yang ditanyakan oleh orang yang ikut kajian sirah. Mereka menanyakan tentang apa yang pernah maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sabda Nabi bahwa Nur Muhammad itu yantakilu min aslabi tahirati, dari tulang rusuk seseorang yang baik kepada tulang rusuk berikutnya orang yang baik. Dari arhamnya, rahimnya perempuan yang suci kepada perempuan-perempuan yang suci berikutnya. Yang ditanyakan adalah ketika Nabi Nuh. Selama ini kita tahu Nabi Nuh itu istrinya kafir. Betul kan Bun? Ibu-ibu tahu kan Nabi Nuh istrinya tidak ikut naik kapal. Justru berlari bersama dengan anaknya Kan'am menaiki Jibal Bukit untuk mencari pelindungan dan menyepelekan suaminya Nabi Nuh alaihis. Nah bagaimana dengan yang cerita ini, kisah ini? Nah kita lihat kemudian walin Nuhi alaihis salamu arba'atu abna. Nabi Nuh itu punya anak 4. Nah kita lihat daripada 4 anak ini mana yang dititipin An-Nur Al-Muhammadi. Wali Nabiyillahi Nuhin alaihissalam arba'atu abna. Beliau punya 4 keturunan. Wa amma abna'u Nuhin alaihissalam, maka anaknya Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis. Dalam kitab Qasasul Anbiya Al-Imam Ibnul Katsir juga menyebutkan dengan jelas. Kita lihat wa kana li Nuhi alaihi salam arba'atu aulad. Bahkan kisah tentang Nuh ini disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih fi salasati wa arba'ina maudhi'an, di 43 tempat. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Siapakah mereka nama anak-anak Nabi Nuh dan siapakah yang diberikan oleh Allah dititipkan An-Nur Al-Muhammadi. Wa haitsu ja'a fi kutubil ulama'i wal mu'arrikhina annahum, maka ulama-ulama ahli sejarah termasuk Al-Imam Abul Fida Ibnul Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya-nya, kemudian dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan ulama-ulama yang lain menyebutkan yang pertama wa huwa Samun, yaitu Sayyidina Sam. Wa huwa yuqalu Abul Arab. Sam inilah yang dinamakan bapaknya orang Arab. Jadi ada istilah orang Arab itu semenjak lahirnya Sayyidina Sam. Sebelum itu belum ada orang Arab. Jadi orang Arab itu qablal ijaz belum ada waktu ini, Pak. Nabi Idris apakah orang Arab? Tidak. Kapan orang Arab itu ada di muka alam semesta ini? Ba'da wiladati Sam alaihi salam. Sam ini orang soleh. Abul Arabi, dan beliau dikatakan terkenal masyhuratun bi annahu Abul Arabi. Bapak nenek moyangnya orang Arab itu dari Sayyidina Sam. Anak daripada Sayyidina Nabiullah Nuh alaihissalam. Yang kedua wa amasaniyo ismuhu Hamun, Ham, Sayyiduna Ham. Wa huwa Abul Habashi. Jadi yang namanya Ham ini mohon maaf, satu pabrik, satu ayah, satu ibu, tapi beda. Coba ibu bayangkan. Sam itu putih, tinggi, hidungnya mancung, jenggotan brewok, muanteng, orang Arab. Tiba-tiba lahir yang kedua Sayyiduna Ham, Abul Habash, Habsi Al-Habasa. Habasa itu mana? Ethiopia. Rambutnya keriting, nguwel-nguwel, hitam orangnya. Jadi keturunan orang negro itu dari Sayyidina Ham. Jadi sebelum Nabi Nuh dilahirkan, orang hitam tuh nggak ada, Pak. Orang kulit gelap itu belum diciptakan oleh. Kapan mulai ada orang berkulit gelap?
Cuman gigi sama matanya yang putih. Itu semenjak lahirnya Sayyidina Ham wa huwa Abul Habasah. Cikal bakalnya orang-orang berkulit hitam. Jadi di sini suku-suku yang Mutanawiyah itu dari Nabi Nuh. Nah, kemudian yang ketiga, Yafid wa huwa Abur Rum. Orangnya enggak terlalu tinggi, qasirul jasadi. Cirinya Sayyidina Hafid itu orangnya tidak tinggi, enggak kayak Sayyidina Ham dan Sam. Pendek, matanya agak sipit, kulitnya agak putih. Ini Abur Rum, orang Asia. Termasuk kita ini keturunan Nabi Nuh, tapi dari Sayyidina Yafis. Cuman karena kita Indo-Arya, aslinya putih, matanya sipit, ke selatan lagi ke sini, kita dapat bagian coklatnya. Yang sipit siapa? Yang dataran Tiongkok sana. Rom itu kan daerah sana. Romawi ke sana sampai Mongolia, semua itulah, semuanya itu masuk ke daerah Asia Tenggara, Asia Selatan, semuanya termasuk kita. Itu bermuasal dari Sayyidina Yafid. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana Kan'an? Kan'an meninggal, mati, Pak. Nah, yang perlu diketahui, walin Nuhi alaihi salam zaujatani bittifaqil mu'arrikin. Nabi Nuh itu punya 2 istri, Pak. Ini sepakat ulama ahli sejarah, walin Nuhi alaihi salam zaujatani. Nabi Nuh bukan 1 istri, 2 istri. 2 kaki kanan kiri, sikok bagi 2 kata orang Palembang. Ini serius, Pak. Tapi Nabi, kalau zaman Nabi nggak ada sikok bagi 2 sih. Itu kan kalau kiai ustaznya nikah 2 itu baru sikok bagi 2. Atau Pak Haji pasang 2, mana berani? Gua aja lebih berani masalahnya. Kalau saya udah dapat izin, Pak. Cuman yang mau dinikahin tuh kagak ada. Sama aja kan begitu. Iya. Ada yang mau dinikahin, ada. Cuman istri di rumah itu lebih berani. Akhirnya nggak jadi juga. Saya istri dohir batin kasih izin loh, Pak. Serius, Bu. Istri saya itu soleha. Beb, mau nikah lagi. Demi Allah, dohir batin saya izinkan. Cuman yang saya mau nikahin itu nggak ada yang mau masalahnya. Akhirnya ya nggak jadi juga kan begitu. Kalau jadi bisa sikok bagi 2 juga. Walin Nuh zaujatan. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Dalam kitab Mu'jam A'lamin Nisa'i, Al-Imam Imad Al-Hilali. Ini pengarang kitabnya Mu'jam A'lamun Nisa' fil Qur'anil Hadis. Satu kitab yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang masyhur di alam dunia ini, Pak. Wa yaqulu al ulama wal muhaqqiquna, ulama ahli sejarah dan yang mengatakan anna nabiyallahi Nuhan kanat lahu zaujatan. Nabi Nuh itu punya 2 istri. Ikhdahuma, salah satunya mu'minatan, beriman, muwahhidatan, ahli tauhid, muti'atan linuhi, dan taat kepada Nabi Nuh. Wahia ummu auladi Sam wa Ham wa Yafid, yang melahirkan anjabat min arhamiha, yang lahir dari rahimnya 3 anak laki-laki, Ham, Sam, dan Yafid. Jadi ternyata yang lahir 3 orang yang kami sebutkan tadi, Abul Arab, cikal bakalnya orang Arab, Abul Habasah, cikal bakalnya orang suku hitam, terus kemudian Abar Rum, cikal bakal orang Asia ke sini, itu orang-orang soleh yang mana lahir dari perempuan yang soleha. Nah, yang Kan'an, wahya ummu auladih. Nah, kemudian wahamalaha Nuhun alaihi salam ma'ufi safinati wa najat minal gharaqi wal halak wa ismuha Ummaroh. Siapa nama perempuan yang dinikahin oleh Sayyidina Nuh? Itu adalah Sayyidah Ummaroh. Cuman mohon maaf, Nabi Nuh tidak poligami. Punya 2 istri tapi apa namanya? Istri sambung. Pertama, beliau menikah dengan waligoh, imro'atun kafiratun, perempuan yang jahat yang menentang al-juhud ala da'wati zaujiha. Namanya waligoh. Itu ibunya
Kan'an. Nah, ketika dakwah itu semakin kuat tantangannya, kenapa? Musuh dakwahnya Nabi Nuh itu di antara musuh paling besar itu istrinya sendiri. Maka rahasia taktik Nabi Nuh selalu dibaca oleh musuh. Kenapa? Ada mata-mata, ada telik sandi, dan ada yang membocorkan rencana Nabi Nuh disebarkan kepada kaumnya. Itu istri menusuk, apa namanya? Memotong dalam lipatan, menggunting dalam lipatan, terus apa lagi, Bu? Musuh dalam. Seharusnya suami istri itu bukan musuh dalam selimut. Kawan satu selimut saling tolong. Ini beda, musuh dalam selimut, menggunting dalam. Namanya siapa? Waligoh. Ada ibu-ibu yang namanya Waligoh. Ganti. Itu nama perempuan yang jahat di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh menikahinya dan anjabat minha, lahirlah satu anak laki-laki ismuhu Kan'an. Maknya brekele, anaknya ikut brekele. Nah, corong gonku mae kafir ya anak eka. Makanya yang menentukan soleh tidaknya anak, pengaruh 80% itu ibu. Serius ini. Bukan Nabi Nuh gagal berdakwah, bukan. Tapi ini Allah memberikan gambar kalau maknya rusak, kemungkinan besar anak-anak bisa Makanya kalau kita ingin nyarikan ibu yang baik, maka fatlub, carilah istri yang soleh. Kalau yang di rumah itu kurang soleh, bagaimana Pak Ustadz? Boleh nyari lagi enggak? Ya bukan. Maksudnya yang ada di rumah itu diperbaiki. Jangan yang di rumah kemudian kita alasan, oh kata Pak Ustadz suruh nyari lagi yang soleh. Jangan. Itu namanya nyari masalah supaya saya nggak boleh ngaji lagi di sini. Maksud saya bukan begitu. Yang belum dapat jodoh, carilah yang soleh. Yang sudah dapat, usahakanlah yang di rumah itu supaya semakin. Dan ibu-ibu sarmen raya, saya tahu kuncinya solehah atau tidaknya tergantung banyak sedikit duitnya. Oke, gitu aja. Bagi kerja yang sungguh-sungguh, Pak. Buat usaha yang sungguh-sungguh supaya istri semakin solehah. Orang sebenarnya 11-12 sama ibu-ibu taman raya juga begitu juga. Nah, kemudian berikutnya, Waroha Abu Nuaim fi Dalailin Nubuwah, Al-Imam Abu Nuaim Al-Fahani, beliau menukil satu riwayat, lam yaltaqi abawaya fi sifahin, dan tidak pernah bapak-bapaknya Nabi itu bertemu dengan pasangannya dalam perzinaan. Lam yazalillahu azza wa jalla yunakiluni min aslabin thayyibatin ila arhamin thahirah, dan Nabi tidak pernah leluhurnya yang membawa an-nur Muhammad ini berpindah daripada sulbi yang rusak ke rahim yang rusak, tapi min aslabin thayyibatin ila arhamin thahiratin, dari sulbinya orang soleh berpindah kepada rahimnya perempuan yang soleha. Kalau tidak Nabi pasti orang itu yang kita yakini. Nah, kemudian safiyan muadzaban la tatasya'abu syu'batani illa kuntu fi khairihima, dan tidaklah ketika muncul pembawa Nur Muhammad ini kaum yang dimuliakan oleh Allah, dua kaum yang mulia, kalau terjadi dua ini pasti Rasulullah adalah paling mulia di antara keduanya. Dan ini sering disebutkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kuntu fi khairihima. Nah, kita lihat hatta kemudian qala Nabiullah Nuh alaihi salam wa ausa Nabi Nuh kemudian berwasiat kepada anak daripada tiga orang tadi. Nah, setelah Kan'an tenggelam, ibunya tenggelam, maka Nabi Nuh naik kapal, sudah di atas kapal. Dan Allah perintahkan untuk membawa sepasang-sepasang hewan, supaya nanti berkembang biak. Dan manusia tidak sepasang aja, banyak sahabat-sahabat, orang-orang yang menemani dan mengikuti Nabi Nuh. Nah, termasuk Al-Umarah, Sayyidah Umarah ini seorang perempuan yang solehah, termasuk mutiah yang taat pada syariatnya Nabi Nuh, dan ikut naik di atas kapal. Dan karena orang tuanya Sayyidah Umarah melihat Nabi Nuh sudah ditinggal mati istrinya, maka ditawarkanlah anak perempuan. Nikahlah di atas kapal, hamil di atas kapal, sampai kapan? Lahirlah 3 anak semuanya di atas kapal. Ibu bayangkan berapa lama surutnya? Ternyata ratusan tahun, Pak. Riwayat yang masyhur kami baca dalam kitab-kitab Sirah Qasasul Anbiya, ternyata banjir bandang itu bukan 3 hari, Pak. Sampai sempatnya lahir dari Umarah 3
3 anak. Kenapa? Riwayat yang masyhur 3 anak semuanya lahir di atas kapal. Berarti berapa lama? Berarti lama. Bukan banjir nanti 3 hari surut, enggak. Ternyata terjadinya banjir topan bandang itu sampai surutnya air kembali ke tanah itu butuh proses waktu tahun-tahunan. Sampai diceritakan Nabi Nuh menikah dengan Sayyidah Umarah, lahir 3 anak, Ham, Syam, Yafid, itu semua 3 anak, kulluhum lahirnya semua fisafinah di atas kapal. Oh begitu. Nah bagaimana makannya? Itu urusan Allah. Jadi terombang-ambing sekian tahunan di atas kapal, di atas air itu, Pak. Ini menurut riwayat yang paling masyhur, tetapi tetap ulama berselisih pendapat. Karena memang riwayat ini riwayat kisah-kisah terdahulu. Ada termasuk yang diambil dari kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang masih kaitannya dengan alul kitab. Nah kemudian kelanjutannya, masih berapa menit Pak Jack? Saya ngikut Pak Jack aja, kalau Pak Jack stop saya stop. Nah kemudian summa ausa anhu alaihi salam ila Sam ila ibnihi sayyidina sama ausa bi mimra'atin nuril Muhammadi. Kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya yang bernama Sayyidina Sam. Kapan itu? Ketika sudah menjelang usianya yang semakin tua. Apa yang diwasiatkan sama dengan wasiat pendahulunya, limuraiyatin nuril Muhammadiyil, untuk menjaga keberlangsungan titipan Allah, menjaga keagungan Nur Muhammadi. Summa ausahu Sam Sayyiduna Sam ila Arfahsyad, wafat Sayyidina Nabiullah Nuh. Kemudian Sayyidina Sam tumbuh menjadi besar dewasa, punya anak, menikah, lahir seorang anak namanya Sayyidina Arfahsyad. Maka Sayyidina Arfahsyad pun diberikan wasiat yang sama sebagaimana wasiat awal pertama Nabi Adam memberikan wasiat kepada Nabi Sis, sampai kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kemudian Sayyidina Saleh. Kemudian Sayyidina Saleh punya anak namanya Sayyidina Abir. Sayyidina Abir punya anak namanya Sayyidina Faleh. Sayyidina Faleh kemudian dititipin lagi, pindah kepada Sayyidina Saruk. Sayyidina Saruk punya anak namanya Sayyidina Nahur. Nah Sayyidina Nahur punya anak namanya Sayyidina Taruh. Nah disinilah ulama berselisih pendapat, apakah Taruh itu namanya Azar atau Taruh itu beda? Azar pun beda. Ada yang mengatakan Taruh itu juga Azar, ada yang mengatakan Azar itu bukan Taruh. Kalau Taruh bapaknya Nabi Ibrahim, kalau Azar pamannya Nabi Ibrahim. Ini ulama berselisih pendapat. Kalau yang mengatakan Azar itu bapak biologis Nabi Ibrahim, tidak mungkin. Nabi Ibrahim lahir dari sulbinya orang kafir. Ini yang ditantang. Maka Azar itu ammu Nabiullah Ibrahim. Ada mengatakan orang Arab itu kalau mengatakan paman itu juga disebut abun, bapak. Tapi kalau bapak biologis itu biasanya walid, bukan abun. Bukan ab tapi walid. Ya walidi, walid. Nah kalau ab itu bisa juga diarahkan kepada paman, saudaranya bapak. Nah di sini ulama berselisih, apakah Taruh itu Azar atau Azar itu nama sendiri, Taruh itu ada yang mengatakan Taruh itu ismu Abi Ibrahim, nama bapak biologisnya Ibrahim. Ada yang mengatakan Taruh itu ya Azar. Ada yang mengatakan Azar itu nama pamannya Nabi Ibrahim. Ketika bapak aslinya meninggal, Nabi Ibrahim diasuh oleh pamannya. Ini riwayat yang masyhur. Sehingga Sayyidina Ibrahim alaihissalam mendudukkan Azar itu bukan hanya sekedar paman, tapi sudah menjadi pengganti bapak. Karena Nabi SAW menyebutkan, la yungkiluni, tidaklah berpindah daripada satu rahim, daripada tulang sulbinya orang yang baik menuju rahimnya orang yang suci. Baik ini min haisul aqaid, i'tiqad dari sisi akidah, min haisul amal, dari sisi keyakinan amal ibadah dikatakan baik. Jadi kalau orang kafir itu bukan aslamut thayyibah. Makanya disinilah para ulama ahli tasawuf menolak nama Azar sebagai bapak walidnya Sayyidina Ibrahim, tapi meyakini Taruh itu ismul walid, nama bapak kandungnya Nabi Ibrahim. Nah inilah pentingnya sejarah, Pak. Dan mufasir juga berselisih dalam hal ini. Nah kemudian Sayyidina Taruh
Berpindahlah An-Nur Al-Muhammadi ila sulbi Ibrahim alaihi salam, barulah kemudian berpindahlah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, barulah An-Nur Al-Muhammadi yang mulia yang agung itu berpindah daripada sulbinya Taruh, berpindah kepada sulbinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka kemudian lahirlah daripada Nabi Ibrahim begitu banyaknya ribuan nabi. Tapi yang dititipi An-Nur Al-Muhammadi min jihati ibni Ismailiyah, dan yang mendapatkan mandat membawa An-Nur Al-Muhammadi itu daripada anak Nabi Ibrahim yang dikatakan Banu Ismailiyah. Nah, seperti apa peristiwanya? Nanti kita lihat di bulan Februari setelah Pilpres, ya. Ya serius, sama pilek sama Pilpres. Saya nggak kampanye pilih 1, 2, 3. Saya tidak termasuk bagian tim ses dan saya bukan relawan. Tapi saya katakan nanti kelanjutan tentang Nur Muhammadi seperti apa ketika di Nabi Ibrahim dan apa saja yang terjadi kita kisahkan nanti di bulan Februari setelah Pilpres. Soal ibu pilih mana terserah masing-masing. Yang penting pilih jangan 2, pilih 1 saja. Maksudnya 1 coblos, bukan 2 nyoblos 2. Kalau 2 nyoblos begini batal. Jadi coblos 1 saja. Jangan nomor 1 aja. Ada tim sesnya. Nyangoni saya pun gak rugi juga. Enggak, ini bercanda aja, Pak. Nah, sekarang alamatu man qad nala barokatan Nuril Muhammadi. Sekarang ciri, Pak. Ternyata An-Nur Muhammad ini nggak pernah dititipkan oleh Allah. Sejarah membuktikan nggak pernah berpindah dari tulang rusuknya orang rusak menuju rahimnya perempuan yang rusak. Nggak pernah. Ini bukti sejarah. Semuanya orang soleh. Kalau nggak nabi pasti orang soleh. Makanya orang yang kecipratan barokahnya Nur Muhammadi di zaman azali sana dulu, dia melihat alam rohnya, dia melihat rohnya Nabi, ruhul arwah, tergantung dia lihat bagian mananya rohnya Nabi. Man ro'a, barang siapa yang melihat wajahnya Nabi, nanti di dunianya dia akan menjadi kada wa kada. Dan ini biasanya dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar dan kitab-kitab yang lain. Saya tidak perlu bahas secara detail, tetapi cipratan al-khotru, tetesannya ini, kotroh tetesannya Nur Muhammad ini termasuk barokahnya. Dan kita kalau kecipratan ada tandanya. Orang-orang yang dapat nur, barokahnya Nurul Muhammad, itu berarti orang yang mendapat barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tandanya? 1, riqatul qalbi, hatinya lembut. Walainul afidati, perasaannya syahdu. Apa sensitif? Bukan sensitif. Kalau sensitif itu gampang tersinggung malah. Gampang iba itu apa ibu? Hatinya lembut, tipis hatinya. Terus lainul afidah, lemes. Nggak kaku. Nek corong nggonku wong pati ora pekok. Ibu tahu pekok? Mau kemana mah? Pasar. Nak mana pasar? Jangan. Taklah bang, aku nak beli semangka. Taklah, tak usah. Aku yang berangkat. Enggak lah bang, aku yang berangkat. Begaduh dia gara-gara nak beli semangka. Itu namanya pekok. Lainul afidah, orangnya gampang dinasehatin, gampang menerima nasihat. Nah ibu-ibu, itu tanda. Di antara tanda min alamati au amaroti au simati, tanda orang yang dapat cipratannya Nur Muhammad yang mulia ini, orangnya ketika hidup di dunia hatinya lembut, gampang menerima nasihat. Ibu-ibu termasuk nggak kira-kira? Wais, yakin sekali. Insya Allahnya nggak ragu sama sekali. Ibu-ibu kalau dinasihatin suami, diomongin suami, ngelawan nggak kira? Ngelawan apa tidak? Kalau diperintah suami, ngelawan apa tidak? Nawar apa tidak? Halan wa mubasyaratan, seketika langsung tunai apa nawar dulu? Oh nawar ya. Berarti cipratannya belum jelas nih itu. Alun jalehnya keceknya orang awak kan? Oh, masih abu-abu. Kita perjelas gitu. Kemudian kasratul buka,
tanda orang yang paling detail mendapat cipratan barokahnya Rasulullah dari An-Nur Al-Muhammadi di zaman ajali itu ketika wujud di dunia, orangnya gampang nangis dan banyak menangis. Jadi beruntung Pak kalau jadi orang gampang nangis, itu termasuk dapat barokahnya Nur Muhammadi. Kok cengeng pula? Ini saya serius ngaji punyanya cengeng pula. Ini lingok suami nangis, saya cemen lah bapak nih, cengeng. Sikit-sikit nangis, padahal nangis itu sunnah, nangis itu baru. Kita lihat, saya minta waktu 1 jam untuk membahas nangis ini Pak. Oh kalau saya minum tadi tuh tutup, saya tak berani minum kalau begitu. Susah juga ngaji sama ibu-ibu Sarmen Raya ini. Min alamati, dan tanda orang yang mendapat nailul barokati min an-nuril Muhammadi, tanda bahwa di zaman azali kita ditetapkan oleh Allah mendapat barokah cipratannya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Ketika dilahirkan di dunia ada simah, ada karakter, apa diantaranya? Kasratul buka, banyaknya dia menangis ketika hidup di dunia. Ayo. Sampai ulama membahas satu bab namanya babu fadhailil bukai, bab keutamaan menangis. Sampai ulama fikih membahas hukmul bukai fi shalah au kharija shalah, hukum menangis dalam salat. Itu begitu banyak pembahasannya. Saking pentingnya, agungnya aktivitas menangis. Jangan sikit-sikit menangis cengeng. Jom kita lihat, Bapak Ibu yang mulia, kalau kita termasuk orang yang mendapat barokah cipratan Nur Muhammadinya Rasulullah, kita lihat sejauh mana tanda yang kita miliki. Banyak enggak kita menangis? Sering enggak kita menangis? Kapan kita sering menangis? Dan seperti apa menangis? Bahkan ulama mengatakan menangis itu ada tuntunannya. Sifatul buka wa kaifatul buka. Bahkan cara menangis yang sesuai sunnah itu ada tuntunannya, Bu. Jangan asal nangis, wah, itu jangan. Ada aturannya, bagaimana nangis yang sesuai sunnah, bagaimana tangisannya para sholihin, bagaimana tangisannya para anbiya, itu ada tetapannya, Bu. Ada tempat-tempatnya, nggak asal nangis, asal duduk nangis, tepi jalan nangis, masuk pasar nangis, bukan seperti itu. Ada adabul buka, bahkan nangis pakai attitude, etika menangis itu diatur, Bu. Nah seperti apa? Para ulama mengatakan wa amma asrarul buka'i fil munajati wal ibadi wa ghairihima. Bahkan ada rahasia keagungan yang Allah letakkan di dalam menangis. Yang pertama, wa tafaqa al ulama bi annal buka'a huwa simatul anbiya'i wassolihin. Ini mutafakun indal ulama, tidak ada wala yungkiruna ahadun min ulama'ina, tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya, bahwa menangis itu tanda kenabian bagi seorang nabi, tanda kesolehan bagi orang soleh. Saya ulangi lagi, menangis itu sepakat ulama, tidak ada satupun ulama mau madzhab manapun yang mengingkarinya. Bi annal buka'a, nangis itu simatun, tanda lil anbiya'i, bagi para nabi, wali sholihinat, bagi para orang maksudnya bagaimana? Menangis itu tanda kenabian dari seorang nabi, tanda kesolehan dari orang Jadi orang soleh kok nggak pernah nangis, mohon maaf, berarti kesolehannya belum sempurna. Maka tanda kesolehan itu nampak kapan? Ketika dia mudah menangis. Tanda kenabian mana? Ketika dia menangis. Bagi seorang nabi, makanya kulul anbiya'ihum yabkuna inda rabbihim, dan semua nabi tidak ada yang tidak menangis. Semua nabi, Pak, semuanya menangis dan pernah menangis, bahkan sering menangis. Dan sepakat Azuri mengatakan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi au asyaddan nasi bukaan, dan manusia paling banyak menangisnya, paling kuat dalam menangisnya itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Az-Zuhri mengatakan persentase hidup Nabi antara tersenyum, senang, gembira itu 75%. Nabi sering menangis, 25%-nya itu baru Nabi ceria, Nabi tertawa, Nabi tersenyum. Sisanya Nabi berpikir bagaimana umat, bagaimana orang-orang selamat, itu 75%. Ibu lebih banyak mana, tertawa atau menangis? Halo, assalamualaikum.
Ibu-ibu dari mulai lahir sampai sekarang prosentase waktu 24 jam sampai umur 60 tahun, 50 tahun lebih banyak mana? Prosentasenya menangis atau tertawa? Aduh, ibu-ibu. Kapan ibu menangis? Ya Allah. Tergantung tanggal bulan pula, ibu. Awal bulan senyum, tertawa dia. 1/10 awal bulan mulai dia hilang ketawa, senyum tapi masih ada. Separuh daripada bulan sudah mulai berat dia senyum. Tanggal 20 akhir bulan mulai dia masam pada muka. Mulai tanggal 10 akhir bulan 20-30 udahlah itu. Ditegur dari jauh pun tak noleh. Dipanggil suami dianggap tak ada suami. Itu biasa ibu-ibu. Kemarin ada yang daerah Batu Ampar mana itu? Bengkong Laut itu mana? Bengkong Laut. Ini Sarmen kan? Bengkong Laut mana bu? Sana lagi. Tanjung tak pernah untung itu bu. Tanjung Buntung tak? Ke sana lagi. Saya kemarin ke sana. Muter-muter. Cuman mau mampir ke sini saya malu. Serius ini bu. Jadi menangislah. Karena menangis itu tanda kesolehan. Bahkan dia merupakan tanda kenabiannya seorang nabi. Wa kulul anbiya iya bekuna, semua nabi menangis di hadapan Robnya. Di awal-awal pertemuan kami sebutkan bagaimana nangisnya Nabi Adam. Salah satu sanawat, salah satu mi'ati sanawatin, 300 tahun menangis. Coba. Wa kana Adamu alaihissalam, Nabi Adam itu semenjak diturunkan fi Jabalil Hindi, di tanah gunung Hindia sana. Setelah turun berapa lama? Fasajada Adamu li rabbihi sajdatan marratan waqidatan. Sekali sujud berapa tahun? 100 tahun. Dan di dalam sujud Nabi Adam menangis. Wa huwa yabghi fi sujudi wa la yarfa'u ra'sahu ila sama. Selama 100 tahun Nabi Adam tidak berani mengangkat kepalanya dari sujud. Keluar dari wasalan dumu'at, dan keluar dari air matanya air yang begitu deras, wasorot, dan jadilah air itu an-nahru, sungai yang sampai sekarang sungai itu didewa-dewakan oleh orang Indi. Sungai apa namanya? Gangga. Cuman orang India salah kaprah. Itu sungai dulu awal muasalnya mata airnya Nabi Adam. Air mata apa mata air? Air matanya Nabi Adam, salat dumu'ati Adam alaihissalam. Saking lamanya menangis 100 tahun sujud, menelungkupkan wajahnya di atas tanah, wala yarfa'u ra'sahu ala mi'ati sanawatin, tidak mengangkat kepalanya sekalipun selama 100, dan itu menangis merebes mili, wakilnya mengalir itu sampai menjadi sungai. Bayangkan tingginya Nabi Adam berapa? 30 meter. Matanya seberapa besar? Kalau menangis berapa ibu bayangkan? Sama enggak dengan keran kita? 100 tahun lamanya. Genang enggak air mata itu? Genang, jadi air, jadi sungai. Makanya air matanya Nabi Adam itu membawa baro, dan itu yang disakini sekarang menjadi sungai Gangga. Cuman sungai Gangga disalahgunakan. Awal dulunya begitu, kan Nabi Adam itu fi Jabalil Hindi, di salah satu gunung yang paling tertinggi di tanah Hindia. Nah kemudian setelah 100 tahun Nabi Adam menangis, faja'ahu Jibrilu alaihissalam, datang malaikat Jibril, fa'akhbarahu bi annallaha qad, bahwa sesungguhnya Allah telah menerima, qad ghafara dzunubah, Allah ampuni dosanya. Ya Adam, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, Allah telah mengampuni dosamu. Betulkah ya Jibril? Masih ragu Pak. Maka akhirnya Nabi Adam memberanikan diri mengangkat badannya, mengangkat kepalanya. Tapi belum berani mendongakkan kepalanya ke langit. Ngangkat berani, tapi menengadkan belum berani. Akhirnya beliau berjalan. Kemana? Ila jaziratil Arab, menuju tanah
Arab, sampai di Arab di Jeddah pertemuan dengan Sayyidah Hawa di Jazirah Arab, maka itu berapa lama? 200 tahun. Sayyidina Adam, Sayyidah Hawa, dua-duanya yabkiani, menangis dan tidak berani menatap antara satu dengan yang lain karena merasa saling melakukan kesalahan. Nabi Adam melirik Sayyidah Hawa nggak berani, Sayyidah Hawa melirik Nabi Adam juga tidak berani. Kenapa? Saking merasa penyesalan itu. Kalau ibu nggak ketemu suami setahun terus ketemu, ngelirik apa enggak? Oh, kalau Nabi Adam nggak berani. Jangan ibu bayangkan kisahnya romantis, pertemuan Nabi Adam dengan istrinya Sayyidah Hawa, pelukan, abang, nggak ada bu. Riwayatnya nggak begitu. Ketika bertemu Nabi Adam bahkan tidak berani memandang. Kenapa? Beliau merasa masih membawa dosa karena diturunkannya dari surga ke bumi itu. Berapa lama? 200 tahun. Sepakat Azuri mengatakan, walayal tafitu, tidak bergesernya Nabi Adam untuk melirik menoleh Sayyidah Hawa. Itu 100 tahun pertama setelah pertemuan. Boro-boro nak nyentuh tangan, memandangnya nggak berani. Kenapa? Menunggu perintah Allah Subhanahu. Loh, kalau kita, kalau bapak-bapak sini mana? Kesuwen rek. Iya serius sih. Nabi Adam nunggu 100 tahun baru ada perintah untuk memegang tangan istrinya. Walam yujami, dan itu belum berani berhubungan suami istri. Baru boleh nyentuh setelah 100 tahun pertemuan. Baru 100 tahun berikutnya 200 komplit, 300 tahun menangis baru boleh. Coba bayangkan. Nah, kaku suara ada nganggo ukuran. Begitu Pak. Ini Nabi Adam serius ini. Nabi Adam menangis. Nabi Nuh apakah menangis 100 tahun? Nabi Nuh pernah menangis, ditegur oleh Allah ketika mempertanyakan tentang nasib anaknya Kan'an. Kenapa ya Allah kau takdirkan anakku minal kafirin, termasuk orang kafir, kok bukan beriman kepadaku? Itu urusanku, kata Allah. Jangan engkau latasal, jangan kau tanyakan perkara yang engkau tidak tahu ilmunya. Itu ilmuku. Ditegur begitu oleh Allah. Summa baka Nuh alamiati amin. Nabi Nuh ditegur begitu, nangisnya berapa tahun? 100 tahun. Sampai para ulama mengatakan saking lamanya menangis, di bawah kelopak mata itu sampai berbentuk sungai. Saking lamanya, hitamnya kan bekas tuh itu. Nah, begini. Itu seperti sungai. Saking lamanya menangis gak berhenti-berhenti 100 tahun. Ibu-ibu kalau menangis paling lama berapa jam? 4 jam. Oh, cengeng sekali 4 jam. Wih, nangisi apa tuh bu? Jadi watulul buka, wakasrotul buka. Jadi Bunda Soleha, kalau ada orang kok gampang nangis, hatinya lembut, mohon maaf, itu tanda kemuliaan. Kesolehannya orang soleh, kenabiannya para nabi. Semua nabi menangis. Kalau lebih kurang lagi buktinya, kalau saya ceritakan nangisnya Rasulullah, mungkin kita lebih bergidik lagi melihat sejarah. Tapi karena waktunya sudah tidak cukup, 9:30, 1 jam setengah saya kamikan materi, dan sengaja saya tidak buka sesi tanya jawab karena saya mau lekas pulang balik istirahat. Jadi ibu kalau mau nanya, bapak ibu yang mau ada pertanyaan lewat WA aja lah, atau tahan nanti sampai bulan Februari setelah Pilpres, karena takutnya ibu nanya masalah politik pula kan. Jadi demikian Bapak Ibu yang mulia, ini perjalanan An-Nur Al-Muhammadi dari mulai Nabi Adam, Nabi Sis, kemudian sampai Nabi Idris, sampai kemudian Nabiullah Ibrahim. Nah, seperti apa kisah Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah, nanti kita lanjutkan di pertemuan Filiqoil Ati, di pertemuan berikutnya. Insya Allah semuanya panjang umur, sehat selalu, dan diberikan kefahaman barokah, dan kita bisa mengambil iktibar, istifadah wal intifa min hadil kiswatil karimah, dari kisah-kisah yang mulia ini, dan semakin ziyadatul i'tiqadi wal imani wal yakin, semakin menambah keyakinan kita bahwa Rasulullah itu memang mulia, seagung-agungnya manusia, makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Hatta semua kejadian al-aslul kaun, semua sumber kejadian itu min nafsin wahid, dari satu orang yang berbentuk awalnya dari An-Nur Al-Muhammadi alladzi khuliqa min nurillah, yang diciptakan oleh Allah dan langsung dari cahayanya, dan itulah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan An-Nur Muhammadi itu kebaikan, keagungan. Barang siapa yang mendapat cipratan barokahnya, hidupnya
hidupnya pasti barokah. Dan termasuk orang yang mendapat cipratan itu hidupnya diridhoi oleh Allah. Karakteristiknya orangnya lembut, nggak ngeyelan, gampang sedekah, nggak pelit, gampang nangisan, dan nangis khaufan au khasyatan lillah. Nangis bukan karena takut miskin, nangis bukan karena nggak punya duit, nangis karena bukan kakinya kena bisul, tapi nangis karena takut karena Allah. Ibu-ibu pernah nangis karena takut Allah? Nah, itu masalahnya. Yang dimaksud nangis ini khasyatan wa khaufan lillah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu saya doakan selalu mudah untuk menangis, terutama di tanggal-tanggal tua. Enggak usah lah kalau tanggal tua menangis kan berarti enggak ada duit. Saya doakan ibu-ibu menangisnya di sepenghujung malam akhir, ingat karena dosa, ingat karena Allah, dan tanggal awal bulan akhir bulan tetap ceria. Amin. Kalau ceria itu duitnya pitialah banyak. Mudah-mudahan amin, suaminya dimudahkan usahanya dan saya datang membawa barokah, pulang membawa barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.